Alhamdulillah ya, hari ini semangat semua untuk belajar dengan Ibu. Baiklah ya, karena sekarang belajar dengan Ibu, untuk memulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu ya, biar nanti pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar. Silakan untuk Renaya memimpin doa hari ini. Selesai. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Semuanya masuk atau ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Nufitria. Nufitria kenapa? Oke, Nufitria sakit. Kemudian siapa? Syifa Albanat kenapa? Syifa Albanat sakit. Kemudian Ibla. Baik, jadi teman kita 2 orang ya, Syifa Albanat dan Nufitria sakit dan Ibla. Ya. Hari ini belajar melanjutkan materi yang sudah kita pelajari di minggu kemarin ya. Di minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Masih ada yang ingat nggak di antara kalian ini kita sudah belajar apa ya di minggu kemarin? Baik, gimana? Mengisi transaksi penyesuaian pada aplikasi lain yaitu menu fungsi transaksional. Baik ya. Kata dulu kemarin kita sudah belajar mengenai menu transaksi penyesuaian ya. Jadi di minggu kemarin kita sudah belajar tentang transaksi penyesuaian, di mana transaksi penyesuaian itu menunya yang digunakan adalah section. Nah, lalu bagaimana langkah-langkahnya untuk kita bisa menggunakan transaksi penyesuaian? Ada yang masih ingat? Oke, baik. Bagaimana ingat? Dari menu fungsi transaksional kita isi dengan dan Baik, itu ya. Untuk bisa kita mengerjakan transaksi penyesuaian ke dalam aplikasi Mayop, langkah pertama yang kita kerjakan adalah tentunya kita harus masukkan dulu tanggalnya, kemudian kita masukkan nomor buktinya, lalu kita tentukan akun apa yang akan kita gunakan atas transaksi penyesuaian tersebut. Sudah bisa mengerjakannya ya kemarin ya? Baik, kalau sudah bisa berarti kita sekarang akan melangkah lebih lagi untuk melangkah kepada keuangan. Sebelum Ibu melanjutkan, kita bisa mengakses terlebih dahulu ya kelas poinnya. Silakan dikeluarkan handphonenya untuk kalian dapat mengakses materi yang Ibu jelaskan. Masukkan 2207 ya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu akan evaluasi ya laporan keuangan yang ada pada jasa. Setelah kita evaluasi laporannya dan menceknya evaluasi kita laporan yang sudah kalian kerjakan. Ini adalah kompetensi dasar. Tujuan pelajari laporan keuangan yang pertama kita akan menulis laporan keuangan yang ada pada perusahaan jasa. Kemudian kita menguraikan langkah-langkahnya bagaimana penyajian laporan keuangan di dalam aplikasi Mayop. Setelah kita uraikan langkah-langkahnya, kita akan menguraikan dulu bagaimana mencetak laporan keuangan. Itu kita evaluasi laporan keuangannya, kemudian kita presentasikan hasil laporan kalian di depan kelas. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang materi pembelajarannya kita akan dari langkah-langkah mengerjakan laporan keuangan dan bagaimana langkah-langkah mencetak laporan keuangan. Nah, sebelum kita Ibu akan berikan kuis ya. Oke, kita kuis dulu menggunakan kuisis ya. Baik, siap lagi handphone, siap lagi handphonenya, diakses. Nah, silakan masuk dulu ke link. Kita akan kuis dulu. Ada 20 yang bergabung.
10, 2, 1. Oke, itu siapa di sini? Reinda, Febri, Oke, ya untuk teman kita, untuk kita semua juga, Aisyah. Oke, ini kalian sudah melaksanakan pretest yang sudah Ibu berikan. Langkah selanjutnya kita lanjutkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Silakan dibuka kembali materinya untuk akses kelas poin. Sama Ibu tahu bahwa ini untuk mengetahui jenis laporan, mengetahui langkah menampilkannya, dan mengetahui langkah untuk dan keuangan. Kita melangkah lebih lanjut lagi, kita perhatikan di sini, perhatikan. Sebelum kita pelajari mengenai laporan keuangan untuk diinput ke dalam aplikasi Mayo, lalu apa yang kalian ketahui mengenai dan apa sih tujuan laporan keuangan dibuat pada suatu perusahaan? Dan keuangan ada berapa? Dan dibuatnya untuk suatu perusahaan itu apa? Ada yang tahu? Laporan keuangan apa nih laporan keuangan itu ya? Ya, bagaimana Rizka? Keuangan? Baik, perhatikan ya. Ini teman kalian katanya laporan keuangan itu merupakan bukti bahwa suatu perusahaan melakukan suatu transaksi. Laporan keuangan ini menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu dengan tujuannya apa di sini katanya? Memberikan informasi tentang jenis dan kemudian kewajiban, pendapatan, dan jumlah yang dikeluarkan dalam suatu periode. Aktiva itu apa menurut kalian? Aktiva itu harta. Ada berapa ya harta kita saat dilakukannya transaksi selama periode tertentu? Ada berapa ya modalnya? Apakah modalnya bertambah ataukah berkurang? Kemudian yang kedua, untuk memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Yang ketiga, memberikan informasi tentang kinerja manajemen dalam suatu periode. Dan yang terakhir, tujuan laporan keuangan memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan. Jadi itu adalah maksud dan tujuan dibuatnya suatu laporan keuangan pada perusahaan jasa. Bisa dimuat di sini? Baik. Ini apa itu laporan keuangan dan apa tujuan dibuat laporan keuangan? Sekarang Ibu tanya, sebutkan laporan keuangannya. Ada yang di sini menyebutkan laporan keuangan. Bagaimana? Coba satu, laporan laba rugi. Apa itu laporan laba rugi itu? Laporan ya. Nah, laporan laba rugi, laporan yang menunjukkan apakah mendapatkan keuntungan atau kerugian. Judulnya aja sudah laba, berarti artinya apa? Kalau kita bahasa Indonesia rugi ya berarti baik ya. Satu laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas untuk mengetahui apakah modal perusahaan ketika di awal dan apakah berkurang ketika di akhir. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, apa yang kalian ketahui? Ya, neraca itu menunjukkan apa? Posisi harta, pasiva, dan modal ya. Itu adalah neraca. Ada tiga laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, satu lagi ada yang tahu? Ya. Laporan terus ya. Kas kita pakai apa? Untuk kegiatan apa saja? Itu adalah laporan terus kas. Jadi ada berapa laporan keuangan yang akan kita bahas? Pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Ketiga, keempat, sama tidak sama di perusahaan jasa di praktikum kalian? Sama, begitu pula di komputer akuntansi
yang akan kita bahas 4 jenis keuangan tersebut. Kita lanjut. Nah, di sini laporan keuangannya ada 4. Laba rugi, perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Sini pada hari ini laporan laba rugi. Bisa ya, jadi kita akan aplikasikan ke dalam aplikasi MyYob-nya. Kita akan mengevaluasi laporan keuangan berupa laporan laba rugi. Baik, sini. Nah, kalau ini ya, jenis dan formnya di awal ini, laporan laba rugi tidak sembarangan semua akun bisa masuk ke dalam laba rugi. Saja yang bisa masuk ke dalam laba rugi, yaitu kelompok akun berapa? Ya, kelompok akun berapa? Nah, yaitu jenisnya adalah pendapat. Oke, ini adalah salah satu akun yang dua kelompok 5 pendapatan dan kelompok akun 6 adalah yang pendapatan. Bisa tidak yang lain? Tidak bisa, hanya beban dan pendapatan saja termasuk. Di sini ada pendapatan senilai berapa pendapatannya? Kita analisis dulu ya. Ada 3 juta. Perhatikan di sini ada. Sedangkan di bawahnya ada beban-beban. Kita perhatikan beban itu tidak hanya satu, tapi ada banyak ya. Di sini ada beban iklan, beban sewa, beban gaji, perlengkapan dan penyusutan. Dengan masing-masing nominalnya dan jumlahnya, semua beban usaha ini adalah 1.900.000. Ingat, beban itu adalah kan. Kalau pengeluaran pendapatan atau mengurangi pendapatan menurut kalian? Mengurangi. Maka ketika jumlah pendapatan bertemu dengan jumlah beban, maka harus dikurangi. 3 juta dikurangi 1.900.000, maka 1.100.000. Menurut kalian ini laba atau rugi? Kenapa? Sisa. Karena untung kan sisa uang. Tahu ini menyisakan uang disebut laba bagaimana? Ada rumusnya. Ketika jadi dua itu kan apakah rugi? Yang pertama, ketika pendapatan lebih besar daripada beban, maka dia ada. Ketika pendapatan lebih besar dari beban, maka di sini dia lah artinya untung. Tapi jika pendapatan lebih kecil daripada beban, adalah rumus untuk mengerjakan laporan laba. Saya nanti pendapatan lebih besar dibandingkan beban, maka dia laba. Tapi pendapatannya lebih kecil daripada beban, maka dia rugi. Bisa ya menentukan antara laba dan rugi. Baik. Nah, di sini coba kita lihat dulu ya. Kita baca ya. Di sini dalam menjalankan usahanya melakukan pencatatan akuntansi dengan tertib untuk menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Berikut adalah data keuangan yang dimiliki oleh di sini Tuan Malik mempunyai kas 45 juta, piutangnya 20 juta, perlengkapan 8 juta, peralatan 12 juta, modalnya untuk tanggal 1 Januari yaitu 35 juta, drive 4.500.000 dan pendapatan 15 juta. Dari laporan keuangan yang dimiliki Tuan Malik ini, kita perhatikan. Pertanyaannya adalah, berdasarkan data keuangan tersebut, manakah yang termasuk ke dalam unsur laba rugi? Tadi kan sudah Ibu sebutkan nih, unsur yang masuk ke dalam laba rugi ini adalah ini. Maka untuk menjawab soal ini, mana ya termasuk ke dalam unsur laba rugi menurut kalian? Yang mana?
Kalau A itu kas, B itu piutang, C modal, D itu pay. Yang mana? Nah, pendapat jasa termasuk yang menjadi unsur dia adalah masuk ke dalam laporan laba rugi. Baik, jawabannya jadi ya. Perhatikan kembali, tadi sudah melihat format untuk laporan laba rugi secara manual. Di sini Ibu berikan gambaran bagaimana format secara dari sehingga ini adalah cara konversasi menggunakan aplikasi Maya sama menurut kalian sama hanya di sini menggunakan bahasa Inggris ya. Profit and loss statement ada. Nah sekarang tugas kalian laporan laba rugi di dalam aplikasi Maya. Baik, kita lanjut dulu. Ini ya gambarannya. Kita tampilkan laporannya. Silakan dan komputernya masuk terlebih dahulu ke dalam aplikasi Maya. Silakan dibuka terlebih dahulu aplikasi Maya-nya. Sekarang bantuan untuk membantu. Di sini ada yang mau? Baik, Yoma. Iya. Akan masuknya ya. Pertama untuk menampilkan keuangan dari menu comment center ini nanti ada tanda tanya, silakan diklik kanan bawah. Kemudian muncul fungsinya lagi, kita pilih accounts. Nah, maka akan muncul seperti ini. Silakan diperbesar ininya, di menu accounts ini dan kita laporan apa aja tersedia di sini. Yang kita akan tampilkan sekarang laporan laba rugi. Masuk ke profit. Nah, profit and loss yang ada profit loss accrual. Klik, dua klik. Nah, nanti muncul seperti ini. Sekarang kita masukkan bulan apa? Salon cantik di bulan Desember. Date from per 12 per 2008 sampai akhir. Jadi awali dengan termuda dan akhiri dengan tanggal terakhir sampai 31 Desember. Sudah sama date from-nya? Sudah sama, pastikan report levelnya itu level 4. Kalau sudah, silakan diklik di menu display. Nah, maka muncul tampilan profit statement. Analisis ya, sudah tahu bagaimana cara untuk menanamnya? Sekarang kita sudah kita pelajari. Menurut kalian, loss statement ada di salon cantik ini, menurut hasilnya ada atau rugi? Perhatikan, kenapa rugi? Hanya mengalami keuntungan, perusahaan juga pasti mengalami kerugian. Income-nya apa? Ada 8, tetapi expense-nya ada 8 juta 958 juta income, expense-nya 2 juta 950 besar mana? Income atau expense. Nah, ketika expense-nya lebih besar dan pendapatannya lebih kecil, maka perusahaan mengalami kerugian. Makanya di sini bukan net profit tapi loss. Perusahaan salon cantik mengalami kerugian. Bisa ya? Oke, kalau di sini minus berarti dia rugi. Kalau dia positif berarti dia laba. Bisa sampai? Bisa. Kalau bisa, Ibu akan berikan soal untuk kalian. Bagaimana kalian menampilkan laporan laba rugi. Satu kelompok 2 orang. Jika sudah, nanti Ibu minta presentasi 1 untuk bisa mempresentasikan. Setelah presentasi, bagaimana caranya untuk melakukan pencetakan laporan keuangan. Baik ya. Tapi kita lanjut, kita ya laporan keuangan yang kita misalkan laporannya sebagai salon cantiknya, kita simpan dulu laporan
keuangan. Bagaimana caranya? Langkah untuk menyimpan laporan kita klik send to. Silakan di sini di paling bawah ada juga send to. Nanti kita pilih jenisnya. Untuk apa? Kita pilih yang PDF. Ada PDF. Nah, silakan PDF-nya. Nah, nanti tadi kita nyimpennya di mana? Salon cantik di dokumen. Oke, silakan ke dokumen, kemudian ke latihan ya. Pastikan ke latihan. Kan kita simpannya di salon cantik baru. Kita klik, artinya kita file laporan di salon cantik. Nah, udah ketika udah tersimpan, kita cek file simpan di dalam folder menuju file explore, kemudian kita ke latihan pembelajaran. Di sini Ibu akan bagikan soal baru, yaitu soal jasa rias, ya, pertanyaan jasa rias. Mulai dari awal untuk transaksi dengan membuka latihan yang jasa rias, ya, dan menyimpan laporan keuangan berupa laporan laba. Sudah akan satu kelompok untuk ya soalnya. Dengan kerjanya akan laporan keuangan. Udah masuk Mailbird? Nah, aplikasi Mailbird. Tunggu saksinya, laporannya. ID dan ya.
Jangan salah menentukan nama akun ya. Kalau nama akunnya nanti yang kalian gunakan, berarti laporan keuangannya kan betul naruh. Baik, sudah semuanya ya. Baik, kalau sudah semuanya, sudah sampai laporan laba rugi ya. Coba kita presentasikan kelompok untuk mempresentasikan laporan ruginya bagaimana menampilkannya. Silakan kelompok ke depan. Baik, kelompok saya dan kelompok Rizka. Silakan diperhatikan ya, nanti jawaban kalian sama tidak dengan jawaban yang akan ditampilkan. Silakan diperhatikan semuanya. Untuk menampilkan laporan laba rugi, kita harus mengklik menu report. Kemudian pilih account. Di sini ada beberapa tampilan. Tolong diklik profil
sampai tanggal 31 Januari 2019. Pastikan report levelnya adalah level 4. Lalu klik display. Berikut adalah tampilan laporan laba rugi dari perusahaan jasa rias pengantin Jelita. Baik, hasilnya bagaimana laba atau rugi kira-kira di sini? Dilihat dari pendapatan dan bebannya berarti laba. Coba dijelaskan kepada teman-temannya mengapa laba, Rena ya? Pertama, kalau perhatikan, kita mendapatkan pendapatan jasa sebesar 12 juta. Lalu, tentu saja gross profit-nya 12 juta. Kemudian, wages and salaries expense-nya sebesar 50.000. Maka total bebannya 850.000. Untuk mengetahui apakah perusahaan ini mendapatkan laba atau rugi, maka kita harus mengurangi si pendapatan dengan si beban. 12 juta dikurangi 850.000, maka hasilnya 11 juta 150. Kita lihat buktinya adalah perusahaan ini mendapatkan laba sebesar 11 juta 150.000. Baik, jadi di sini hasil dari Rias Jelita ini adalah net profit, di mana perusahaan mendapatkan laba. Baik, semuanya sama ya? Sama. Baik, kalau sama, bagaimana cara menyimpan file laporan keuangan laporan laba rugi ini? Bagaimana langkahnya? Setelah kita tampilkan, kita simpan terlebih dahulu ya laporannya ya. Silakan bisa didemonstrasikan. Lalu kita harus memilih PDF. Langsung ada ya, kita langsung save aja ya. Boleh. Oke. Coba kita cek dulu ya hasil dari laporan yang sudah kita input. Bukannya berarti yang mana? Yang salon cantik atau yang rias ya? Baik, sudah. Coba kita cek lagi dibuka. Nah, ini adalah laporan laba rugi rias kita. Baik, sudah sama semuanya. Sudah bisa. Sekarang jangan dulu ditutup ya, kita masuk lagi ke dalam. Ayo, bagaimana cara mencetak laporannya? Di sini, kalau tadi kita mau ya menyimpan itu dengan cantik, kalau sekarang kita mau cetak laporan keuangan, maka yang kita harus tuju adalah menu atau di sini ada icon print. Silakan print ya. Pastikan nanti ya, dalam laptop kalian apa. Nah di sini berhubung menggunakan pilih option. Kalau sudah terhubung, kita diklik, maka otomatis akan tersambung. Sebentar. Setelah laporan keuangan ini kita tampilkan laporan laba rugi, berarti sekarang tugas kita adalah bagaimana mencetak laba. Caranya ada klik tombol print ada di layar kalian. Ketika klik tombol printannya tersambung ke dalam komputer. Nah, setelah kita cocokkan antara komputer dan printernya, satu silakan print, maka pemerintahan berlangsung. Nah, laporan ruginya. Nah, ya, jadi kalian di dalam aplikasi Maip ini bisa langsung print hasil dari yang sudah kalian buat. Baik, bisa ya. Nah, sekarang sudah dipresentasikan, Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara print ya. Silakan dua orang maju ke depan untuk bisa melakukan proses pencetakan laporan. Bisa ya? Baik, untuk presentasi kita kasih dulu untuk Rizka dan Renaya.
silakan ditutup dahulu ya. Silakan kesempatan kalian melakukan proses pencetakan. Iya. Masuk ke dulu. Report dulu. Baik, langsung kemana? Kita pilih dulu account ya, silakan masukkan dulu ke pinggir di atas banking, ada account. Nah, baik, kita masuk ke profit and loss. Baik, sudah betul, langsung aja di display. Nah, bagaimana kita kalau mau print? Tekan atau klik tombol yang print. Silakan langsung print. Baik, langsung ya. Proses pencetakan berlangsung. Baik ya. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita sudah menampilkan laporan laba rugi, kita juga sudah melakukan pencetakan laporan laba rugi. Sekarang Ibu ingin tahu dulu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Baik, Tiara, bagaimana Tiara kesimpulannya untuk pembelajaran kita hari ini? Pada hari ini kita belajar menampilkan laporan keuangan laba rugi dan melakukan proses print out laporan laba rugi. Baik ya, kita sudah melakukan menampilkan laporan laba rugi, kemudian juga sudah melakukan pencetakan laporan laba rugi. Bisa ya? Bisa. Baik, setelah itu Ibu ingin tahu dari kalian bagaimana nih perasaannya hari ini belajar Mayop untuk transaksi atau menampilkan laporan keuangan laba rugi. Baik, bagaimana hal? Senang belajar Mayop karena lebih praktis juga. Masukin, tapi ada tampilannya juga ya. Kita harus bisa mengoperasikan komputer. Baik, alhamdulillah ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai, sudah terpenuhi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita akan melanjutkan nanti di pertemuan berikutnya, sama akan membahas laporan keuangan, hanya saja bukan laporan laba rugi, tapi kita akan membahas neraca. Ya, silakan dicari informasinya mengenai bagaimana menampilkan laporan keuangan dalam bentuk neraca. Ya, jadi tugas kalian silakan mencari informasi mengenai laporan neraca. Ya, baik. Sebelum kita tutup, mari kita akhiri dulu dengan berdoa. Ya, silakan kita berdoa dulu, dipimpin oleh saya sebagai ketua kelas. Duduk yang rapi. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akuntansi. Bisnis,